هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang enggak terhitung banyaknya. Sampai-sampai Allah menegaskan tentang hal tersebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak ada satupun makhluk yang akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, saking banyaknya. Bahkan sebagian ahli tafsir menjelaskan nikmat Allah yang mana yang gak akan mungkin siapapun makhluk Allah sejago apapun kemampuan berhitungnya, dengan rumus atau alat secanggih apapun, dia tidak akan pernah bisa sanggup untuk menghitungnya. Nikmat Allah yang seperti apa? Kata para ulama, yaitu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di saat sebenarnya kita nggak minta, jemaah. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seminim-minimnya lewat lisan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Kita nggak minta, Allah berikan, dan itu yang tidak akan pernah siapapun makhluknya sanggup untuk menghitungnya. Nikmat itu kan gak ada di antara kita yang semalam saat mau tidur kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, jadikan esok hari pada tanggal 18 Zulqa'dah 1446 Hijriah keadaan diriku masih bisa membuka kedua mata, menggerakkan kedua tangan, melangkahkan kedua kaki, jantung ini masih bisa berdetak, ya Allah, paru-paru bekerja dengan baik, nafas enggak sesak, organ pencernaan, persendian, otot-otot, tulang, otak, dan semua metabolisme tubuh kita bekerja dengan baik. Ada di antara kita yang minta sedetail itu kepada Allah? Enggak ada, jemaah. Kadangkala doa yang paling minim yang seharusnya kita sampaikan kepada Allah itu pun luput kita sampaikan kepada Allah, saking ngantuknya kita, saking capeknya. Nah, makanya benar para ulama katakan nikmat yang gak akan pernah siapapun makhluk Allah sanggup untuk menghitungnya itu adalah nikmat yang di saat kita nikmati fasilitas-fasilitas dari Allah tersebut sebenarnya kita gak minta. Makanya gak ada celah bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin a'azzanillahu iyyakum. Dan yang semakin menjadikan kita bersyukur atau sepatutnya bersyukur kepada Allah adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali menikmati satu momen yang istimewa. Yang tidak hanya Ramadan, momen istimewa itu, jemaah. Di dalam Islam ada 4 bulan lainnya yang masuk kategori
Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama di kalangan sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan ulama-ulama lainnya dari setiap generasi mengatakan keistimewaan bulan-bulan tersebut selain Ramadan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan satu yang terpisah yaitu Rajab. Keistimewaannya diantaranya adalah ibadah, ketaatan, amal saleh yang kita lakukan di bulan-bulan tersebut, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Mirip dengan Ramadan, jemaah. Jadi jangan anggap sekarang kita di Dzulqa'dah dan bahkan sudah memasuki hari ke-18. Ini adalah hari-hari biasa. Enggak, jemaah. Tanamkan semangat sebagaimana semangatnya kita untuk menunjukkan performa terbaik di dalam ibadah sebagaimana saat kita ketemu dengan Ramadan. Karena ini bulan istimewa. Allah abadikan dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu terdiri dari 12. Allah tetapkan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka sudah berlaku konsep dalam satu tahun berputar terdiri dari 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum. Dari 4 bulan tersebut ada 4. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yang dalam satu kesempatan Nabi jelaskan thalatha mutawaliyah. 3 bulan berturut-turut dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan satu yang terpisah yaitu Rajab. Ini spesial, jemaah. Amal saleh kita, ibadah kita, ketaatan kita dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menyepelekan bulan ini, meremehkan bulan ini, kita tidak menunjukkan adab yang baik di bulan ini, maka tatkala kita melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat, maka nilai dosa atau maksiat tersebut lebih berat jika dibandingkan kita lakukan di luar bulan-bulan haram. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Hal yang juga penting untuk kita tunjukkan di bulan yang mulia ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan level kualitas ibadah kita. Ketika Allah perintahkan kita salat, ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa, ketika Allah memerintahkan kita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke kota suci Mekah, dan semua ibadah-ibadah lainnya, ketahuilah jemaah, semua ibadah-ibadah yang sifatnya zahir ini terkandung makna Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan ibadah yang sifatnya batin, jemaah. Karena sangat mungkin bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita hanya fokus melaksanakan ibadah sebatas amalan-amalan zahir saja, sangat mungkin bukan pahala yang kita dapatkan, tapi justru kita mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayatnya sering kita baca, ayatnya sering kita dengar, dan mudah-mudahan kita juga tadabburi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah buat orang-orang yang salat. Allahu Akbar. Kecelakaanlah buat orang-orang yang salat. Ini ibadah, jemaah. Ini orang ibadah, nggak nganggur. Dia nggak meninggalkan ibadah salat, tidak. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Ma'un, dia masuk kategori orang yang celaka atau orang yang mendapatkan kecelakaan. Ini orang yang melaksanakan ibadah dan nggak tanggung-tanggung. Ibadah azimah, ibadah yang sangat luar biasa. Yang tatkala nanti kita memasuki kehidupan di hari kiamat, ibadah yang pertama kali Allah akan hisab adalah salat kita, jemaah. Dan ternyata di dalam ayat tersebut, dalam surah Al-Ma'un, Allah katakan maka kecelakaanlah buat orang-orang yang salat. Dengan kata lain, celaka orang-orang yang takbiratul ihram, celaka orang-orang yang saat itu tentu dia juga membaca surah Al-Fatihah, karena itu juga merupakan bagian dari rukun salat yang nggak boleh ditinggalkan. Celaka itu orang-orang yang membaca Al-Quran di dalam salatnya. Begitu juga yang rukuk, yang sujud, i'tidal dan seterusnya. Kenapa pertanyaannya sampai hal ini Allah tegaskan mereka masuk kategori orang-orang yang celaka? Apakah
karena takbiratul ihramnya? Apakah karena surah Al-Fatihah yang kita baca? Apakah karena rukuk, sujud, i'tidal serta semua rukun-rukun ataupun rangkaian-rangkaian sholat yang kita lakukan itu? Jawabnya tidak, jemaah. Bukan karena itu. Akan tetapi kecelakaan itu bisa muncul dengan sebab kita nggak bisa melaksanakan amalan batin. Ibadah kita nggak melibatkan hati, jemaah. Makanya dikategorikan termasuk orang-orang yang lalai, tidak melaksanakan sholat dengan khusyuk. Khusyuk ini tempatnya di hati, jemaah. Khusyuknya nggak dapat, jemaah. Ditambah lagi tidak ikhlas. Karena di kelanjutan ayat tersebut Allah katakan ada kata-kata yuraun. Ya, ketika dengan sebab kelalaiannya, lalai di sini diantaranya dia hanya fokus dengan amalan zahirnya, dengan takbiratul ihramnya, dengan bacaan al-fatihahnya, dengan bacaan surahnya, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah yang kita kerjakan dalam salat kita yang secara zahir bisa kita lihat. Tapi kita nggak fokus dengan sisi amalan batin. Karena ruh dari salat itu sendiri adalah kekhusyuan kita, jemaah. Alladzina hum yura'un. Dia salat hanya untuk memperlihatkan apa yang dia lakukan di hadapan manusia. Tidak melibatkan amalan batin, jemaah. Begitu juga ibadah besar yang spiritnya seharusnya kita sudah mulai rasakan. Sekalipun boleh jadi kita belum mendapatkan panggilan untuk melaksanakannya, yaitu haji. Karena haji merupakan bagian dari rukun Islam yang 5. Libatkan amalan batin. Bukan hanya sebatas mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Sa'i 7 kali bolak-balik antara Safa dan Marwah. Bukan hanya kemudian kita berdiam diri di prime time-nya pada saat tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah yang disebut Yaum Arafah. Yang pada saat itu yanzilullahu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Allahu Akbar. Bukan hanya kita sebatas bermalam di malam tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan mabit di Muzdalifah. Bukan hanya kita melontar jumrah, melemparkan 7 kerikil di tanggal 10 Zulhijjah. Dan kemudian berturut-turut dari tanggal 11, 12, 13 kita juga melaksanakan melontar jumrah. Bukan hanya sebatas itu, jemaah. Tapi libatkan hati. Semua rangkaian ibadah-ibadah tersebut tidak lain dalam rangka untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan targetnya tatkala ketika kita pulang maka ada embel-embel tambahan gelar di nama kita, Pak Haji atau Bu Hajah. Bukan, jemaah. Bahkan sering Anda sampaikan ketika Anda menyampaikan materi manasik, kalau target kita berangkat haji itu hanya sebatas agar nanti ada tambahan gelar di nama kita, di kartu nama kita atau di status akun media sosial kita, maka nggak usah berangkat haji. Modalnya kebesaran, Pak. Modal yang ratusan juta. Belum lagi masa tunggu yang lama. Belum saat ibadah itu mengerahkan segala sesuatu yang kita miliki, tenaga, pikiran, perasaan, semua campur aduk. Cukuplah bagi yang laki-laki modal 15.000 peci kayak begini. Nanti ketemu tukang parkir kita kasih 2.000 atau 10.000, dia pasti sampaikan kepada kita, makasih Pak Haji, cukup begitu. Bukan karena itu, Pak. Tapi dalam rangka agar kita bisa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merasakan betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia, sesama makhluk yang begitu banyak yang datang dari semua penjuru dunia, kita merasakan betapa kecilnya kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Satu lagi ibadah yang dimana ibadah ini tentunya kita semua
telah mencanangkan niat di dalam hati kita untuk bisa melaksanakannya. Ibadah yang akan kita lakukan di bulan Dzulhijjah yang tinggal menghitung hari, yaitu ibadah kurban. Sama jemaah. Ibadah kurban bukan hanya persoalan membeli kambing, kemudian menyembelihnya, menumpahkan darahnya. Tidak jemaah. Kalau hanya sebatas itu, atau boleh jadi, oh insya Allah tahun ini Ustadz, ana akan lebih meningkatkan nilai kurban ana. Tahun lalu ana kambing, tahun ini insya Allah sapi. Atau yang tahun lalu sapi, ya maka tahun ini dia mengatakan saya akan lebih tingkatkan lagi kualitasnya Ustadz. Dalam bentuk sapi yang saya akan korbankan bobotnya 1 ton Ustadz. Bukan hanya sebatas itu jemaah. Iya itu bagus dari sisi amalan zahir. Tapi kita harus paham apa esensi dari sebuah ibadah kurban yang kita kerjakan. Dan itu amat sangat melibatkan amalan hati. Esensinya adalah pengorbanan jemaah. Maukah kita mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kita punya keluangan waktu untuk bisa duduk hadir di majelis ilmu, untuk mengupgrade keimanan kita, menambah wawasan tentang keislaman kita, keilmuan keislaman kita. Sehingga otomatis kalau ilmu bertambah, Allah berikan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki diberikan kebaikan, Allah akan fahamkan dirinya tentang perkara agamanya. Dia bisa faham tentang perkara agamanya jika dia mengalokasikan waktu yang Allah berikan, yang sebenarnya dia bisa untuk dia hadir ke dalam majelis ilmu. Maukah kita mengorbankan diri kita nih untuk meluangkan waktu duduk di majelis ilmu atau hal-hal lainnya? Mau gak kita korbankan sebagian waktu kita untuk benar-benar membuat orang tua kita senang dengan kehadiran kita? Karena sebenarnya udah lama beliau kangen sama kita. Tapi umumnya orang tua itu amat sangat peka perasaannya, takut ngerepotin anaknya. Cuma kita yang gak tahu diri. Ya, kita merasa cukup dengan telepon saja. Jemaah. Kita yang dulu pernah mengalami menuntut ilmu di pondok. Ya Allah, itu pertemuan dengan orang tua, itu pertemuan yang spesial. Sampai kita ngemis-ngemis, Abi Umi, walaupun sesaat aja datang Bi, aku pengen bisa dipeluk Abi sama Umi. Allahu Akbar. Maukah kita mengorbankan apa yang sebenarnya kita bisa? Kita datang, kita peluk, ya. Kita berbagi cerita, Masya Allah. Kita dengarkan apa yang jadi cerita orang tua kita. Apalagi kalau udah makin tua jemaah. Allahu Akbar. Perasaan makin sensitif. Ini penting jemaah. Semangat pengorbanan. Bukan hanya sebatas menyembelih atau membeli kambing dan menumpahkan darahnya. Bahkan sekarang, maaf, orang di luar Islam pun ada yang kemudian dia donasi ke sebuah masjid. Donasi nggak tanggung-tanggung, itu sapi 1 ton beratnya. Tapi karena kita faham bahwa saya ini bukan hanya sebatas membeli hewan kurban untuk kemudian disembelih dan dagingnya dibagi-bagi, bukan hanya itu. Esensi dari ibadah kurban adalah mau gak kita tuh ya menunjukkan semangat pengorbanan dengan sesuatu yang kita miliki, dengan sesuatu yang kita bisa di dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian ditunjukkan oleh bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sampai-sampai ketika Allah memerintahkan beliau untuk berkurban, maka Allah bahasakan dengan ungkapan la bala'ul mubin. Allahu Akbar. Al bala'ul mubin. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 106, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini yaitu kurban yang Nabi Ibrahim lakukan benar-benar sebuah ujian yang amat sangat nyata. Ya, bukan hanya sebatas membeli kambing ataupun sapi dan kemudian kita menumpahkan darahnya, bukan. Tapi di situ Nabi Ibrahim mengajarkan bagaimana semangat pengorbanan yang harus beliau lakukan, yang harus beliau tunjukkan di dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah. Makanya sebelum Allah mengirimkan malaikat untuk mengganti sosok anaknya yang sebelumnya mau disembelih dengan seekor domba. Kan kita semua tahu
Nabi Ibrahim awalnya beliau akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih sang putra. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Tidak hanya kita fokus dengan ibadah yang kita laksanakan dari sisi zahir saja, tapi juga kita tingkatkan bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan itu menuntut amalan batin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.